Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang penuh kasih sayang, yang memiliki keutamaan dan keistimewaan dibandingkan nabi yang lainnya. Di antaranya yang pertama adalah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan memilih aku di antara kalian sebagai kekasih Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim juga kekasihnya. Seandainya aku memilih di antara umatku seorang kekasih, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku." Maka kita bisa melihat di sini Khalil atau khullah adalah tingkatan tertinggi dalam derajat mahabbah, dalam derajat kecintaan. Dan ini merupakan tingkatan yang paling sempurna. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memilihku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga kekasihnya. Dan tidak ada dalam hadis yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan atau keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah penutup para nabi dan risalah wahyu yang beliau bawa telah sempurna serta merupakan risalah yang terakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Kemudian tidaklah datang orang yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah beliau, kecuali mereka adalah dajjal atau para pendusta. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi ini merupakan kebenaran dari berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saah hatta yub'asa dajjaluna kadzabuna qaribun min salasina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul para dajjal, para pendusta yang berjumlah sekitar 30-an. Mereka semua mengaku sebagai utusan Allah atau sebagai Rasulullah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam telah terjadi saat ini, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Sepeninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam atau bahkan di zaman beliau masih hidup telah muncul para dajjal. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzab yang kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq ditumpas oleh beliau radhiyallahu anhu. Begitu juga istri beliau Musailamah mengaku sebagai nabi. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dan keistimewaan beliau yang ketiga, beliau memiliki kedudukan yang terpuji, yakni al-maqam al-mahmudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian yang keempat, risalah beliau adalah umum bagi semesta alam, dan begitu juga beliau diutus untuk kalangan jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a."
Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah As-Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 1, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'an, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29, "Dan ingatlah ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, ansitu, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, maka mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan." Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wajib bagi manusia yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada manusia dan jin, dan wajib bagi mereka untuk beriman kepada beliau dan beriman dengan wahyu yang beliau bawa, mentaati beliau. Mereka harus pula mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Setiap orang yang telah tegak hujjah dengan risalah wahyu Muhammad SAW dari kalangan manusia dan juga kalangan jin, kemudian tidak beriman padanya, maka berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang kafir yang telah diutus Rasul bagi mereka. Ini landasan yang telah disepakati oleh sahabat, tabi'in, dan juga para imam kaum muslimin dan seluruh kelompok kaum muslimin yang merupakan ahlus sunnah wal jamaah dan selain mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di antara keutamaan dan keistimewaan beliau diberikan atau diturunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar dan hujjah bagi para hambanya. Allah sendiri yang menjaga Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang meragukan Al-Quran untuk membuat yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada para penentang Allah yang ingin membuat Al-Quran, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun menantang ketika tidak sanggup membuat 10 surat, ya, maka silahkan membuat 1 surat saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 23, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian di antara keutamaan yang keenam, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Maka inilah di antara keutamaan dan keistimewaan Rasul kita, Nabiur Rahmah, Rasul yang penuh kasih sayang, di antara nabi-nabi yang lain dan juga di antara umatnya. Maka beliau memiliki keutamaan yang begitu banyak.
Maka semoga kita bisa selalu mencontoh dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan keutamaannya. Di antaranya adalah umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikuti beliau dan mencontoh beliau dan selalu mengagungkan beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Hadza wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.